Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarya.
Pertanyaannya, apa namanya dari ular sanca bodoh? Yang tahu jawabannya. Jangan anu-anu, ingat lagi. Ayo salah, cepet. Nama ilmiahnya. Nama ilmiahnya ular sanca bodoh. Aman. Udah ditulis tadi ya. Kayak nama kue. Hampir kayak cake. Mau lurus apa? Oke, sini. Siapa namanya? Aisyah. Oke, namanya mau lurus kita. Kalau nama bahasa Indonesia-nya namanya apa? Sanca bodoh. Sanca apa tadi sanca? Sanca Namanya bodoh. sanca bodoh, bukan bodong ya. Ular sanca bodoh. Nah, tiga baca resep. Pertanyaan. Ayo. Belum ada yang dapat nih. Satu. Udah tadi yang cowok. Oke. Yang selanjutnya pertanyaannya, apa nama kasus suara pada siapa? Nah, pada siapa? Hampir betul, hampir betul. Hampir betul. Ada tambahan satu huruf di kantung ularnya. Pertanyaannya, apa nama kantung suara pada siapa? Tinggal tambahin I ya sama S. Coba tambahin I sama Satu S. huruf di depan ularnya. Ular. Di depan U-nya. Gak ada yang tahu? Apa? Oke, batal ini ya pertanyaannya ya. Jadi namanya kantung ular. Kurang G1. Saya bilang ada tambahan satu huruf di depannya. Namanya kantung ular, diingat ya. Jadi kantung ular itu yang menyebabkan siamang bisa bersuara keras. Suaranya itu bisa terdengar hingga 2 kilometer. Nenek bang. Mas Jamal. Ada yang tahu nggak kenapa siamang itu bersuara besar? Oke, ada kantung ular. Apa namanya? Alasan lainnya kenapa? Jadi, kenapa siamang itu keluar bersuara? Karena tadi kita jalan lewat siamang nih. Siamang punya area kekuasaan sendiri. Jadi, suara yang dikeluarkan siamang itu tandanya dia sedang menandai wilayah kekuasaannya dia atau lagi mencari tempat
1600 abad ke-15. Pendiri Masjid kuno ini yaitu namanya Sunan Prapen. Itu putra dari Sunan Giri dari Gresik, Jawa Timur. Kalau masalah amalan itu nggak ada, cuma ada pantangannya untuk khusus untuk perempuan aja. Yang maksudnya itu ya begitu sendiri kan, kalau perempuan yang juga sholat. Ada, karena makam-makam di sekitarnya itu yang pertama itu makam penyebarnya yaitu Gaus Abdul Razak dari Baghdad. Yang kedua itu makam Titik Mas Pengulu, itu makam imam pertamanya setelah tangan kanan Sunan Prapen. Sunan Prapennya balik ke Jawa, dipercayalah beliau yang jadi imamnya, Titik Mas Pengulunya yang pertama. Berarti dia yang dipercayakan? Iya, dipercayalah Sunan Prapennya. Nah, yang aktif sekarang itu keturunan yang beliau yang 17, yang aktif jadi imam terawehannya. Terus pertanyaan kelima. Menurut yang kita lihat, peninggalan dari Prapen itu bentuk Al-Quran. Itu tidak memakai lembaran kayak sekarang. Itu maksudnya nggak memakai kayak buku kayak sekarang. Itu memakainya kayak lembaran-lembaran. Musab-musab, nah betul. Itu peninggalannya Sunan Prapen. Dan apa fungsinya? Fungsinya ya untuk pas dibuka acara besar Islam aja difungsikan, bukan setiap hari. Di dalam Masjid Kuno Bayan. Nah, makna beduk itu untuk memanggil para kiai untuk sholat tarawih. Karena ini masjid klasik atau masjid kuno, nggak boleh ada speaker. Terus dan cara pembuatannya, ya apa namanya, beduknya pembuatannya, cara pembuatannya. Nah, kalau pembuatannya itu kita nggak begitu memahami, mungkin dulu itu kita nggak ngerti kalau masalah pembuatannya. Cuma bahan beduknya itu kitanya dari kayu jati, sama tiangnya juga sama gitu. They're killing the floors, it's the kind of most, they fit in the floors, no way that the most, they never yet pass, I never yet top, motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini SMPT Darul Ulum sedang menjalankan studi museum daerah. Kami dari kelas 1 SMPT akan menjelaskan apa saja benda-benda bersejarah dari museum Nusantara. Kemudian berapa luas museum
Ini di dalam ini ya, ini di dalam area ini itu 1 hektar ya, luasnya 1 hektar. Di sini sebutkan minimal 3 pahlawan. Pahlawan NTB hanya 1 aja. Nanti bisa lihat di dalam ya, hanya 1 aja, tidak ada lebih dari 1. Hanya 1 pahlawan kita di NTB yang baru itu ada di dalam nanti ya. Apa maskot museum dari NTB ini? Apa moto museum dari NTB? Ini visinya itu menjadikan apa, jendela informasi budaya dan ilmu pengetahuan ya. Apa saja benda bersejarah di Museum NTB disebutkan 5. Lingga dan Yoni. Lingga dan Yoni adalah lambang kesuburan daripada Dewa Siwa yang ditemukan situs Pandua Lombok Utara tahun 1974. Menurut hasil kajian orang arkeolog, Hindu masuk di Lombok pada abad ke-12. Meriam adalah senjata berat yang larasnya besar dan panjang, sering diberi roda untuk memudahkan pengangkutannya. Meriam ini dibuat tahun 1714 sampai 1726 oleh raja pertama Inggris, yaitu Raja George. Meriam ini dibawa dan digunakan oleh kolonial di Indonesia. Yang ketiga adalah miniatur Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun pada abad 8 Masehi oleh Raja Samaratungga, diketahui dari prasasti Sri Kahulunan, melambangkan alam semesta dalam agama Buddha Mahayana. Candi ini terletak di Magelang, Jawa Tengah, ditemukan oleh Sir Thomas Stafford Raffles pada tahun 1814. Yang keempat yaitu Takepan Indarjaya, cerita tentang Ihwal Indarjaya beribadah dan belajar ilmu agama kepada Syekh Salamuddin. Yang kedua yaitu Takepan Babat Suwung, mengisahkan tentang kerajaan Suwung yang para putranya disebar untuk mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di Lombok seperti Hibayan, Sokong, Medain, Karipan, Lombok, Pejanggi, Banua, dan lain-lain. 5. Transportasi. Kekuatan untuk mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lain sangatlah terbatas dan kurang efektif. Karena keterbatasan itu, maka muncul gagasan untuk menciptakan alat angkut menggunakan tenaga hewan seperti kerbau, sapi, atau kuda. Sebagai alat transportasi, bentuk angkutan yang ditarik kuda di Lombok disebut Cidomo dan di Bima disebut Ben-Hur. Untuk alat transportasi laut dipergunakan perahu bercadik. Keenam, batuan piroklastik. Batuan piroklastik terdiri dari balerang, tufa, rom vulkanik, lapli, beraksi, kerikil, lava, dan kuarsa diorit. Iya,